Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Fitri Prasetyani, Salsabila Putri Sarita, Istiharoh, dan Intan Kusuma Wardani. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang standar tingkat pencapaian perkembangan anak. Sebelumnya, kami akan menjelaskan sedikit tentang pengertian asesmen. Menurut NSW Department of Education, dikutip dari Arthur 1996, asesmen adalah proses pengumpulan fakta-fakta dan membuat keputusan tentang kebutuhan, kekuatan, kemampuan, dan kemajuan siswa. Selanjutnya, pengertian dari standar tingkat pencapaian perkembangan anak. Standar tingkat pencapaian perkembangan anak, sering disebut STPPA, adalah kriteria minimal tentang kualifikasi perkembangan anak yang mencakup aspek nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan seni. Standar tingkat pencapaian perkembangan anak atau STPPA bertujuan untuk memudahkan dalam menentukan kompetensi dasar yang akan digunakan dalam merumuskan pembelajaran. STPPA ini berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini, bahwa standar tingkat pencapaian perkembangan anak atau STPPA merupakan salah satu rujukan yang digunakan oleh guru PAUD dalam melaksanakan program dalam rangka memfasilitas pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini yang dilayani di satuan PAUD. Selanjutnya ada berapa sih kelompok STPPA? Yang pertama 0 sampai 3 bulan, yang kedua 3 sampai 6 bulan, yang ketiga 6 sampai 9 bulan, yang keempat 9 sampai 12 bulan, yang kelima 12 sampai 18 bulan, yang keenam 18 sampai 24 bulan, yang ketujuh 24 sampai 36 bulan, yang kedelapan 3 sampai 4 tahun, yang kesembilan 4 sampai 5 tahun, dan 5 sampai 6 tahun. Selanjutnya, aspek-aspek perkembangan anak usia dini. Di sini ada 6. Yang pertama, nilai agama dan moral, sosial emosional, seni, bahasa, fisik motorik, dan kognitif. Di sini kami akan menjelaskan 3 aspek, yaitu bahasa, kognitif, dan fisik motorik. Yang pertama, aspek bahasa. Bahasa memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Suhartono menyatakan bahwa peranan bahasa bagi anak usia dini diantaranya sebagai sarana untuk berpikir, sarana untuk mendengarkan, sarana untuk berbicara, dan sarana agar anak mampu membaca dan menulis. Melalui bahasa, seseorang dapat menyampaikan keinginan dan pendapatnya kepada orang lain. Anak-anak usia awal atau 0 sampai 6 tahun telah mampu menghimpun 8.000 kosakata. Mereka dapat membuat kalimat pertanyaan, kalimat negatif, kalimat tunggal, kalimat majemuk, serta bentuk penyusunan lainnya. Mereka telah belajar menggunakan bahasa dalam situasi yang berbeda, menurut Gleason dalam Suyanto. Yang kedua, aspek kognitif. Kognitif merupakan perkembangan yang menggambarkan bagaimana pikiran anak berkembang dan berfungsi sehingga dapat berpikir. Menurut Mansur, di dalam kehidupan anak dihadapkan kepada persoalan yang menuntut adanya pemecahan. Dari kajian mengenai perkembangan kognitif, anak diketahui bahwa unsur yang menonjol pada tahap preoperasional adalah mulai digunakannya bahasa simbolis yang berupa gambaran dan bahasa ucapan. Anak dapat berbicara tanpa dibatasi waktu sekarang dan dapat membicarakan satu hal bersama-sama.
Dengan bahasa, anak dapat mengenal bermacam benda dan mengetahui nama-nama benda yang dikenal melalui pendengaran dan penglihatannya. Perkembangan bahasa ini akan sangat memperlancar perkembangan kognitif anak. Dan yang terakhir yaitu aspek fisik motorik. Perkembangan fisik motorik akan mempengaruhi kehidupan anak baik secara langsung maupun tidak langsung. Menurut Harlock, menambahkan bahwa secara langsung perkembangan fisik akan menentukan kemampuan dalam bergerak. Dan secara tidak langsung, pertumbuhan dan perkembangan fisik akan mempengaruhi bagaimana anak memandang diri sendiri dan orang lain. Demikian presentasi dari kelompok kami, mudah-mudahan bermanfaat dan silakan teman-teman dapat memberikan kritik dan saran yang membangun. Jangan menunda melakukan hal-hal positif sampai esok hari, karena masa depanmu dibentuk oleh apa yang kamu lakukan hari ini, bukan besok-besok. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.